Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bunda akan menyampaikan materi akidah akhlak untuk kelas 9. Semuanya apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun juga. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini kita mulai bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Di sini Bunda siapkan ada slide akidah akhlak kelas 9. Materi kita yang pertama adalah tentang iman kepada hari akhir, di mana materi iman kepada hari akhir itu ada 4 sub bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang beriman kepada hari akhir, yang kedua tentang dalil tentang hari akhir, kemudian tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, dan yang keempat adalah alam gaib terkait hari kiamat. Insya Allah di pertemuan pertama ini kita akan membahas poin 1 sampai dengan yang keempat. Poin 1 sampai dengan 3. Sedangkan poin keempat nanti akan ada beberapa penjabaran lagi dan akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, yang pertama pengertian tentang iman kepada hari akhir. Di sini Bunda bagi menjadi 3. Yang pertama arti dari hari akhir. Apa sih arti dari hari akhir? Hari akhir yaitu disebut juga dengan hari kiamat. Hari di mana berakhirnya seluruh kehidupan di muka bumi ini, baik manusia, hewan, maupun benda-benda angkasa lainnya. Yang kedua, iman kepada hari akhir. Jangan sampai salah, kalau tadi pengertian dari hari akhir, ini adalah iman kepada hari akhir. Yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir adalah di mana umat Islam meyakini dengan sepenuh hati dan percaya bahwa hari kiamat pasti akan datang. Dan kelak manusia pun akan dibangkitkan kembali untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalil terkait dengan hari akhir yang ada di dalam Al-Qur'an atau yang menjelaskan kebenaran adanya hari akhir. Di dalam surah Al-A'raf ayat 187, situ Allah berfirman, "Mereka menanyakan kepadamu tentang hari kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah ada pada sisi Allah." Jadi kapan waktunya hari akhir itu akan datang hanya Allah yang tahu. Bahkan Rasulullah pun tidak diberitahu tentang kapan waktunya. Hanya diberitahu tentang tanda-tandanya. Ya, intinya kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa kiamat itu pasti ada dan kiamat pasti datang. Oke, dalil yang terkait dengan hari akhir. Jadi ini sebenarnya banyak dalil yang terkait tentang hari akhir. Bunda ambil 3. Yang pertama adalah surah Al-Qari'ah, gambaran tentang peristiwa yang terjadi pada hari kiamat nanti. Yang kedua, Al-Haqqah menceritakan bagaimana kaum Samud dan kaum Ad itu yang tidak yakin, yang tidak percaya bahwa hari kiamat itu akan datang. Maka Allah pun membinasakan kedua kaum tersebut karena mereka tidak mau beriman pada hari akhir. Yang ketiga, surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah itu berisi tentang gambaran peristiwa dahsyat yang akan terjadi pada hari akhir. Ya, dan di situ juga menceritakan atau menggambarkan bagaimana balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan yang sekecil zarah, dan begitu pula sebaliknya orang-orang yang berbuat kejahatan kecil biji zarah pun akan mendapatkan balasan. Nah, sedangkan menurut ilmu pengetahuan, tanda-tanda akan adanya hari akhir sebenarnya ada di dalam ilmu pengetahuan. Ada 3 ilmu di sini yang Bunda ambil. Yang pertama adalah ilmu astronom, artinya ilmuwan astronom pun itu menyatakan bahwa setiap planet itu memiliki daya tarik menarik, dan pada suatu saat ketika akan datang hari akhir itu secara ilmiah bisa digambarkan bahwa daya tarik menarik antara planet satu dengan yang lain itu akan hilang, dan hilangnya daya tarik menarik tersebutlah yang akan mengakibatkan adanya tabrakan satu planet dengan planet yang lainnya. Sedangkan menurut ilmu geologi, ilmuwan memperkirakan bahwa tenaga gas alam bumi yang saat ini sedang menekan keluar, suatu saat nanti tidak akan ada yang menahan, ya, dan itulah akan terjadi semburan api dari dalam bumi. Sedangkan menurut ilmu fisika, para ilmuwan, menurut teori alam bahwa energi matahari itu akan semakin berkurang, dan pada saatnya nanti ketika energi tersebut berkurang, mengurangi keseimbangan benda-benda angkasa, dan akhirnya satu benda angkasa yang satu dengan yang lain akhirnya akan bertabrakan. Oke, tentang kiamat. Kiamat itu ada 2. Yang pertama kiamat sugro, dan yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat sugro itu adalah kiamat kecil.
seperti kematian, bencana alam yang saat ini terjadi seperti tanah longsor, kemudian tsunami, gunung meletus, dan lain sebagainya, itu adalah kiamat sugro, kiamat kecil, hanya sebagian dari kehidupan manusia yang hilang. Lalu bagaimana dengan kiamat besar? Ada beberapa tanda kiamat besar yang perlu kita ketahui dan ada disebutkan di beberapa hadis Nabi. Baiklah, apa saja? Mari kita saksikan berikut ini. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Ada pada yang disebut kiamat kecil menjadi teror bagi umat manusia. Ditambah lagi dengan kemunculan makhluk aneh, Ya'juj wa Ma'juj. Mungkin kita tak sadar, berbagai kiamat kecil ini sudah terjadi, bahkan sebagian besar tengah terjadi di tengah-tengah kita. Inilah isyarat akhir zaman. Baduy. Pernah kedatangan malaikat Jibril yang berwujud seorang Arab Baduy. Jibril bertanya, kabarkanlah kepadaku kapan terjadi kiamat. Kemudian Rasulullah menjawab, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Inilah rahasia Allah Azza wa Jalla. Namun Allah memberi pengetahuan kepada Nabi Muhammad tentang berbagai pertanda bahwa kiamat makin dekat. Para ulama mendefinisikan berbagai pertanda itu sebagai kiamat kecil. Sebelum alam semesta ini hancur lebur, yang disebut kiamat besar, diawali berbagai bencana dan huru-hara. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia membunuh dan menghancurkan sesama sudah tercatat dalam sejarah dunia. Jadi terjadinya banyak pembunuhan. Politik dan merebut Itu salah satunya. Sesungguhnya itu pembunuhan. Pembunuhan. Itu tanda yang pertama. Korban jiwa makin banyak. Perang dunia baru berakhir setelah dia merenggut ratusan. Cepatkan ya. Yang penjajahan Israel. Tanda yang kedua, manusia pemijat kesenangan duniawi. Apa itu? Atau kekuasaan di tangan anak-anak. Sepertinya sudah lumrah kita lihat. Para tua tak lagi berwibawa di depan anak-anaknya. Malah mereka banyak diperintah dan dikendalikan oleh anak-anaknya. Akhir zaman, laki dan banyaknya kaum wanita sampai pada kaum perempuan lebih banyak ketimbang kaum laki-laki. Kaum hedonis, pecinta kesenangan hidup duniawi sudah merajai dunia. Identitas masyarakat modern bisa dilihat dari penampilan dan prestisenya. Mereka memuja seks dan gaya hidup yang glamor, mulai dari pakaian, mobil, hingga rumah. Manusia modern dirasuki nafsu untuk berlomba-lomba mendirikan bangunan tertinggi dan ini tanda yang berikutnya adalah manusia berlomba-lomba mendirikan bangunan tinggi yang saat ini juga sudah kita lihat ya. Sayangnya, masjid yang lebih memilukan, Rasulullah bersabda, akan tiba suatu masa di mana orang-orang kaya akan pergi haji untuk bertamasya, orang kaya untuk kepentingan bisnis, bijak untuk pamer, dan orang miskin untuk mengemis. Nauzubillah min zalik. Baikku yang dirilis oleh lembaga 41 tahun, sedangkan wanita berumur hingga 88 jika ada kromosomnya yang belum dapat. Dan orang yang tidak makan langsung pasti terkena debu-debunya. Ya, yang tanda selanjutnya adalah riba di mana-mana, artinya bercampur. Kita tidak bisa lagi menghindarinya. Ya, di dalam hadis itu disebutkan bahwa kalaupun kita tidak terjun langsung dalam urusan riba, paling tidak kita kena debunya. Ya. Oke. Ya, mungkin itu saja ya, udah percepat karena waktunya. Tentang hari kiamat, mudah-mudahan ini bermanfaat. Silahkan jika ada pertanyaan, bisa layangkan pertanyaan. Untuk materi selanjutnya kita sambung minggu depan. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.